Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban ya syahrosya. Jamaah kultum rahimakumullah. Marilah kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Beliau limpahkan kepada kita semua, yaitu nikmat berupa Islam, iman, dan juga ihsan. Yang mana pada kesempatan hari ini sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang insya Allah semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Perkenankanlah untuk sedikit berwasiat mengingatkan diri saya sendiri dan para jamaah kultum sekalian terkait dengan zakat fitrah dan makna Idul Fitri. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Ibadah tersebut adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang mampu. Maka kemampuan di sini yaitu bila memiliki kelebihan makanan selama sehari itu. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba sahanya dan orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari umat Islam. Yang dimaksud 1 sok di sini adalah setara 2,2 kg. Tapi untuk kesepakatan semua para ulama yaitu dibulatkan menjadi 2,5 kg. Baik, mengenai hikmah diwajibkannya zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan kotor. Dan juga untuk memberi makanan orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka ia hanyalah sedekah seperti biasa. Baik, yang kemudian ini ada doa saat mengeluarkan zakat fitrah. Doanya, Robbana taqobbal minna innaka anta samiul alim, yang artinya, ya Allah, terimalah dari zakat kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kultum berikutnya adalah makna dan hikmah Idul Fitri. Sebentar lagi akan tiba bersama-sama dengan umat Islam semuanya dari segala arah dan penjuru dunia, dari Sabang sampai Merauke, tak henti-hentinya mengumandangkan alunan suara takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Bahkan sebagian masyarakat kita pada malam hari raya Idul Fitri dilakukan takbir keliling yang sudah menjadi budaya. Tetapi pada masa pandemi saat ini mengenai takbir keliling tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Baik, melanjutkan mengenai takbir keliling, hal ini sesungguhnya merupakan manifestasi kebahagiaan setelah berhasil memenangi ibadah puasa atau sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan hendakkanlah kamu mencukupkan
bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah SWT. Kalimat tasbih kita tunjukkan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa kalimat tahmid sebagai puji syukur juga kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang kemudian mengenai makna Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan kita capai dari kewajiban berpuasa itu sendiri, yaitu manusia yang bertakwa. Kata id berdasar dari akar kata ada, yaudu yang artinya kembali. Sedangkan kata fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan, berdasarkan dari akar kata fahdoro yahfiru dari hadis Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari iman dan semata-mata karena menghadap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, yang dimaksud dengan Idul Fitri dalam konteks ini adalah berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi umat Islam yang telah lulus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Yang kemudian dalam bahasa Jawa, Hari Raya Idul Fitri disebut juga dengan istilah Lebaran. Lebaran mengandung maksud lebar, lebur, lober, labur. Lebar artinya kita akan bisa lebaran dari kemaksiatan. Lebur artinya lebur dari dosa. Lober artinya lober dari pahala. Lober dari keberkahan, lober dari rahmat Allah SWT. Labur artinya bersih sebab bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa, maka hati kita akan dilabur menjadi putih, bersih tanpa dosa. Makanya wajar kalau mau lebaran, rumah-rumah banyak yang dilabur. Hal ini mengandung arti pembersihan dohir di samping pembersihan batin yang telah dilakukan. Adapun terkait hidangan khas waktu lebaran yaitu ketupat. Dalam bahasa Jawa, ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias mengaku kesalahan. Bentuk segi empat dari ketupat mempunyai makna kiblat papat lima pancer yang berarti empat arah mata angin dan satu pusat yaitu arah jalan hidup manusia. Kemanapun arah yang ingin ditempuh manusia, hendaknya tidak akan lepas dari pusatnya yaitu Allah SWT. Oleh sebab itu, kemanapun manusia menuju, pasti akan kembali kepada Allah SWT. Rumitnya membuat anyaman ketupat dari janur mencerminkan kesalahan manusia. Warna putih ketupat ketika dibelah melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Janur yang ada di ketupat berasal dari kata Ja'al-Nur, bermakna telah datang cahaya atau janur adalah sejatinya nur atau cahaya. Dalam arti lebih luas,
berarti keadaan suci manusia setelah mendapatkan pencerahan cahaya selama bulan Ramadan.